Gue tuh kemarin sempat berhitung 250.000 ya tiketnya ya, kurang lebih ya? Iya. 60.000 orang ya? 75.000. Kalau 60.000 orang aja 18 M, 20%, 30% adalah masuk ke kantong lo ya? 90% dong. Ya, Ucup, siapa yang gak kenal ya untuk ngomongin soal festival, dia juga emang orang yang sangat tidak asing di dunia festival musik. Awalnya juga karirnya sebagai manajer band. Tukang cendol awalnya. Iya, MC dibayarnya juga pro bono juga dulu disikat sama dia. Iya. Iya dan, ya kan? Dan ya kemarin masih banyak orang yang belum move on mungkin dari Pesta Pora. Alhamdulillah. Mantap, oke. Emang hal-hal duniawi susah move on-nya. Iya betul lah Cup, udah pastilah. Dan juga narsum kita atau pembicara kita yang berikutnya ada ini, wah gila sih gawat ya. Dia udah berprofesi sebagai seorang yang bergerak di dunia marketing hampir 17 tahun, kurang lebih 17 tahun. Ada Desi Bahir, seorang CMO dari Samara Media and Entertainment. Gile. Gawat loh, ini Samara juga gak main-main loh. Ini gak adil, kenapa gue disebut tahun pengalamannya, yang ini dua enggak? Gak adil ini. Karena yang ini dua pengalamannya nggak ada sekolahnya. Ilmunya ilmu nongkrong. Gak inklusif ini. Ilmunya ilmu nongkrong, ilmu networking, ilmu nongkrong. Tapi kan ini sudah ada 3 orang hebat di samping gua dengan bidang yang bisa dibilang mungkin ada benang merahnya gitu ya. Tapi kalau kita flashback, we go way back gitu ya. Ketika kalian membuat bisnis kalian yang sekarang sedang dijalankan. Waktu itu alasan utamanya apa sih? Mungkin dari lo dulu, dari lo dulu ngeband sampai akhirnya sekarang juga kreatifnya Vindes. Ngeband mungkin berawal dari iseng-iseng atau senang-senang aja? Ya kalau si project musik gue sih sebenarnya awalnya iseng. Cuman ternyata responnya tuh dulu baik, cukup baik. Ada demand-nya lah. Ya. Akhirnya berkembang dan mau nggak mau akhirnya gue maintain gitu. Awalnya emang hadiah. Alasannya mau main-main aja ya gitu. Ngeband yang Cuman ya jadi media ekspresi sih sebenarnya. Cuma pas begitu kita lempar ke publik dan ternyata publik menikmati dan mereka ada demand untuk lo harus, karena waktu itu gue konsepnya nggak ada live performance, cuman emang bedroom producer aja bikin lagu terus dirilis. Tapi pas begitu lepas di publik terus dinikmati orang banyak, mereka demand untuk kayak apa ya, kayak minta pertanggungjawaban, main dong lo gitu, manggung. Gue waktu itu nggak siap, cuma akhirnya gue mempersiapkan gitu, dan akhirnya lanjut sampai sekarang. Dan kalau ngomongin soal Vindes sendiri, kenapa sampai akhirnya jadi kayak sekarang, ekskalasinya juga gawat banget, alasannya waktu itu apa, Ben? Vindes. Vindes tuh sebenarnya kalau dari mata gue ya, sebenarnya kalau Vindes tuh sebenarnya udah produk udah jadi sih sebenarnya. Mereka tuh udah well known lah gitu. Cuman pas begitu pandemi hit gitu kan, mereka juga beberapa program yang di TV juga berhenti kan. Akhirnya pas pandemi kalau nggak salah akhir 2020 mereka bosen kali ya, di rumah aja gitu. Akhirnya ya kita juga habitnya sama kan, Zoom meeting apa segala macam, jam session pakai Zoom. Nah, mereka juga begitu berempat bikin platform sendiri tuh, tiba-tiba bikin channel YouTube sendiri, terus mereka online berempat, masih pakai Zoom gitu berempat modenya. Itu proto Vindes. Oke, sekarang sekarang channelnya gitu. Berarti channel YouTube-nya Vindes pun lahir ketika pandemi. Bener. Jadi emang perusahaan itu perusahaan pandemi sih sebenarnya. Karena pas akhirnya pas tahun 2021 kalau nggak salah atau akhirnya mereka bikin PT resmi, terus bahkan udah ada logonya sendiri gitu. Gue belum masuk waktu itu masih. Gue bahkan masih jadi bintang tamu gitu. Oke. Udah dimasukin haki belum tuh namanya Vindes? Ntar dicolong orang lagi. Udah aman ya? Aman. Pesta Pora ada masuk belum Cup hakinya? Udah itu. Mantap. Pesta Pora, Pesta Spasi Pora, P spasi E spasi pokoknya semua untuk Pesta Pora gue Wah, kemungkinan udah lo patenin ya. Hashtag. Iya. Hashtag juga. Tapi kita tadi juga sama-sama kayak Batman, kita flashback Cup. Alasan utama lo dari dulu ibaratnya untuk di festival musik, di acara-acara band-bandan, acara-acara musik, lo mau mukanya muka lama gitu kan. Tapi alasan kita flashback waktu itu, alasan lo konsisten di bidang ini terus sampai sekarang apa sih Cup? Karena merasa nggak puas dari tahun ke tahun ya, pengen bikin lagi, selalu ada rasa penasaran di tahun-tahun berikutnya ya gitu. Kayak tahun 2020 ya kita ada di sini juga kan, ya kebetulan masih mewakili festival yang sebelumnya.
rasa penasaran, wah tahun depan kalau gue giniin lagi kayaknya menarik nih, kalau gue tampilin mereka kayak gini akan menarik. Jadi kayak selalu ada hal yang kayak unfinished business gitu loh. Setiap abis pesta pora kemarin tuh kayak wah langsung tahun depan nih gue mau begini gini kayak langsung, ya itu yang nge-trigger gue akhirnya konsisten di sini ya gitu. Selalu penasarannya itu ya? Iya, selalu rasa penasaran, bikin respon orang akan kayak gimana ya pas saat gue announce, terus ya journey-nya akan gue bikin kayak gimana ya, ada di situ sih yo. Oke. Lebih ke ya rasa penasaran itu yang mencoba gue fasilitasin setiap tahunnya gitu. Iya. Apakah rasa penasaran juga yang memotivasi lo juga Des untuk konsisten di dunia marketing dengan level yang lokal dan juga internasional yang udah lo jalankan bersama juga dengan Samara? Ya mungkin aku sedikit berbeda kali ya trajektorinya dari kakak-kakak di sini. Abang-abangan. Iya. Karena kan pekerjaan utama saya cosplayer Gen Z kebetulan ya, jadi aku harus konsisten gitu kan. Jadi kakak-kakak gitu. Ya, mungkin agak berbeda kali ya trajektorinya gitu. Karena kalau misalnya kita bicara personal gitu ya, personally saya memang tadi dibilang kan backgroundnya ya marketing. Dan kayaknya memang yang namanya experience gitu ya, festival termasuk salah satunya gitu. Dulu kalau di istilah zaman dulunya, sekarang juga masih ada beberapa yang pakai ya below the line gitu. Itu sesuatu touchpoint yang emang menarik gitu buat konsumen, karena konsumen emang harus ketemu sama yang namanya brand dalam bentuk apapun gitu, dalam bentuk festival, dalam bentuk mungkin konten seperti Vindes, dalam bentuk festival seperti Idea Fest gitu misalnya. Jadi itu sesuatu yang emang udah menarik, tapi dijalani dalam kapasitasnya sebagai seorang ya marketer lah, waktu itu brand manager, media manager dan sebagainya. Cuman kalau keterlibatan sama festival, mungkin dalam kasus ini aku bicara khusus ya Idea Fest aja deh ya, karena itu biar lain dikit gitu kan, musik ini aku Idea Fest. Lalu agak berbeda sedikit karena keterlibatannya pertama itu adalah sebagai sponsor justru, karena waktu dulu saya masih di perusahaan yang sebelumnya dapat proposal Idea Fest, kok kayak menarik ya gitu, kayak suatu tempat event di mana creative community untuk ekonomi kreatif berkumpul gitu. Jadi waktu pertama mulai sebagai sponsor, habis itu jadi pembicara, habis itu jadi salah satu beriterasnya, habis itu pokoknya terus berlanjut sampai akhirnya saya merasa bahwa oh ini tuh memberikan impact ya untuk saya gitu. This event tuh memberikan impact saya sampai akhirnya kemudian join di Samara, di mana Idea Fest saya bernaung lah gitu ya, menjadi ya panitia lah ya gitu, sesi sibuk, sesi repot. Jadi menurut aku yang namanya festival, yang namanya experience gitu, mungkin pada dasarnya mempersatukan orang-orang dengan minat yang sama, keinginan yang sama, dan ingin mengembangkan ekosistem yang sama. Pasti kan pengennya juga maju ya gitu kan ekosistemnya gitu kan. Mungkin dari sisi musik, mungkin dari sisi entertainment, sama seperti kami juga ingin memajukan yang namanya kreatif ekonomi melalui gerakan komunitas-komunitas yang tergabung di dalamnya gitu. Dan itu tuh yang memang pembayarannya selain dari 90% tadi itu ya yang diomongin ya adalah itu gitu, bahwa kita bisa menyumbangkan sesuatu, karena ujung-ujungnya ini semua bermuara ke kreatif ekonomi, akhirnya ke perbaikan ekonomi ya negara kita juga gitu. Iya betul. Kalau tadi Batman sempat menyinggung kalau pada saat pandemi akhirnya itu yang melahirkan channel YouTube-nya Vindes gitu, dengan journey yang sampai sekarang. Ketika pada saat awal-awal pandemi, ketika kita masih semua serba bingung mau ngapain, waktu itu menyikapinya gimana? Oh iya, saya juga melahirkan anak kebetulan waktu pandemi, bukan anak beneran, maksudnya festival. Karena waktu kan kalau Samara Media Entertainment ada beberapa bisnis unit, salah satunya Samara Live. Jadi ya tentunya waktu kita dengar ini ketar-ketir dong ya, nah ini nasibnya gimana ya gitu kan, maksudnya rekening kita masa kosong kayak mungkin ya gitu. Ya kan kelangsungan, ya tapi bicara lebih serius mungkin kelangsungan hidup perusahaan dan juga tim yang bernaung di dalamnya gitu. Jadi waktu awal pandemi itu saya ingat sekali 16 Maret 2020 ya, itu pertama kali diumumkan bahwa dulu namanya apa sih lupa gue ya, pokoknya lockdown itu lah ya. Kan PPKM apa sebelumnya kan lain kan. PSBB. Ya itu kan pertama diumumkan. Nah waktu kita merasa kayak loh ini gimana ya gitu. Tapi akhirnya kita ngeliat sebenarnya kan yang namanya experience mungkin memang waktu itu harus dilakukan dengan cara lain ya, makanya waktu 16 Maret terus kita akhirnya nekat itu 4 sampai 5 April 2020, which is not even 2 weeks later gitu ya, kita keluarin festival online pertama kita, Livestream Fest namanya dulu gitu. Jadi alhamdulillah juga ya kayaknya juga industri pengen melakukan sesuatu, kemudian ada beberapa brand juga yang pengen activate sesuatu gitu kan ya, kami juga merasa bisa memberikan impact, ada social cost-nya dan segala macam. Akhirnya lahirlah gitu Livestream Fest yang akhirnya kalau mungkin boleh bilang ya awal dari ya festival-festival online setelahnya gitu. Bahkan kami juga sama video itu pertama kali. Jadi banyak hal yang pertama kali dilakukan secara pandemi dan aku rasa mungkin juga dilakukan oleh Kapitmen dan Kak Ucup gitu kan. Tetap konsisten. Dan itu juga membuktikan bahwa yang namanya experience itu tetap bisa terjadi kok gitu dengan keterbatasan-keterbatasan.
Iya. Online konser, online live streaming gitu-gitu, Cuk. Tadinya kan lo tidak terbiasa dengan itu dong. Betul. Apalagi lo orangnya sangat amat sosial. Iya dong. Iya kan? Ketika acara band juga nongkrongnya lama banget. Kalau band udah kelar udah lama gitu-gitu. Menyikapi pas pandemi dan online konser, virtual konser dan lain-lain, waktu itu lo gimana caranya? Ya sama kan waktu itu mikirnya kebetulan masih yang di festival sebelumnya kan waktu itu kayak ini emang harus ngelakuin sesuatu gitu dan jalan keluarnya nggak ada lagi selain online concert kan waktu itu pas sebelumnya 2020 tuh pas pandemi tuh gue masih sebagai program director Synchronize saat itu kan emang ya keputusannya pada pengen bikin online concert tapi saat itu gue mengarahkan kayak enggak nih kalau online concert akan sama dengan yang lainnya gitu nggak ada sesuatu yang bisa dijadiin bahan omongan terhadap Synchronize saat itu makanya kepikiran untuk coba kita nampilin ini ke televisi saat itu kan si Synchronize bikin di televisi kebetulan kerja sama SCTV tampil selama 3 jam waktu itu dan ya saat itu ya bisa jadi apa ya jadi dapat spotlightnya lah Synchronize saat itu karena yang saat layan online Synchronize hadir untuk memfasilitasi banyak penikmat musik di mana yang mereka udah jarang banget melihat televisi gitu dan orang rasa rindu terhadap televisi akhirnya terbayarkan kayak excitement nonton TV kan udah nggak ada saat itu nah maksudnya kayak sampai sekarang pun lu nggak ada lagi yang nonton acara ini jam segini ada apa nggak ada yang tahu kan gitu nah itu yang coba kita balikin gitu kan kalau Synchronize selalu ngedepanin nostalgia saat itu nostalgia itu yang coba dibalikin dan akhirnya works waktu itu selebrasi bersama televisi itu jalan dan di luar situ kan after itu gue 2021 udah nggak di sana dan ada beberapa online konser yang emang jadinya motivasinya sama kayak Kak Desi ini tentang rekening saat itu ngecek rekening mutasinya merah semua nih birunya akhir bulan doang birunya akhir bulan yang bunga tuh yang cuma 1.000 gitu. Merah mulu nih gimana ya gitu ya dari situ ya udah akhirnya bikin beberapa virtual konser kebetulan gue bikin satu perusahaan Bos Kreator namanya yang sebagai penyelenggaranya promotornya Pestapora juga kita bikin ada 8 episode virtual konser saat itu pertama tuh kita bikin Pamungkas sama Erwin Gutawa waktu itu terus Tulus sama Erwin Gutawa tribute Krisya terus ngelibatin Vincent Desta dan Resa tribute Kus Plus Dewa featuring Pamungkas saat itu Gonto Aji featuring Jambrut ya sama mungkin kalau ngomongin apa yang gue lakuin di pandemi ya si Synchronize itu selebrasi bersama televisi dan itu kan kayak hal-hal yang emang jalan keluarnya opsinya cuman itu doang saat itu bikin online konser dan akhirnya ya works juga dan itu ternyata bisa jadi sesuatu juga kok online konser bukan sekedar nampilin band terus udah gitu tapi ya tentang narasi tentang apa yang mau coba dikedepanin gitu dan penontonnya saat itu juga lumayan tinggi sih karena waktu itu kerja sama Detik juga untuk penayangannya gitu. Oke. Sebagai yang main band, kalau tadi kan yang bikin nih, Desi Mucup ibaratnya yang bikin. Sebagai talentnya lu gitu, sebagai The Good Night Electric. Rasanya gimana? Shifting dari yang tadinya offline menjadi virtual concert, jadi online concert. Cukup brutal sih ya. Tapi bisa dibilang Good Night Electric salah satu band yang beruntung sih. Jadi emang sebelum pandemi itu kita emang udah ada plan mau rilis album penuh, album ketiga. Itu diproyeksiin di awal 2020 lah. Itu belum tahu mau ada pandemi, udah bikin aja. Kita bikin rekaman, kita single rilis dulu di awal. Kita Februari itu masih ada launching offline. Jadi kita manggung di depan audiens, terus kita promosiin single itu gitu. Itu sekaligus jadi bridging untuk full album kita. Gitu. Rencananya mau rilis tuh kalau bulan April apa? Tiba-tiba pandemi. Maret lockdown tuh langsung. Maret lockdown langsung. Lockdown. Kita diskusi ini gimana lanjut nanti dirilis atau enggak. Kalau gue pribadi sih bilang gue lanjut sih. Kayak nggak mungkin gue udah effort banget nih ngerjainnya. Mungkin balik terus tiba-tiba gara-gara pandemi harus nunggu kelar baru kita rilis. Kan kita nggak pernah tahu kapan selesainya gitu kan. Yang ternyata adalah 2 tahun kemudian. 2,5 tahun kemudian baru belum kelar juga sih ya. Iya asli. Intinya akhirnya udah tetap digas dirilis aja ini si album sesuai rencana di bulan April. Dan akhirnya kita bikin aktivitas semua ini online. Karena kita juga sadar pas ketika lockdown semua orang juga fokusnya di rumah di online media semuanya dan semua di rumah aja nggak ada yang berani keluar rumah. Akhirnya kita bikin kayak ada press con juga via YouTube live kayak gitu kan. Dan kebetulan juga kita punya
ada tim apa tim marketing lah kecil-kecilan. Jadi mereka kebetulan anak muda, jadi kayak Mas kita harus fokus banget nih di media sosial gitu. Dan secara gua masih ini kan umur gua udah 25 tahun kan, jadi Gen Z kan. Kan kita di Gen Z milenial sama ya. jadi intinya gua waktu itu agak sedikit wah kita harus fokus di media sosial nih. Ya. Digempur semuanya, kita bikin engagement, harus menebar awareness gitu kan di media sosial. Untuk ukuran gue waktu itu kayak gue nggak siap sebenarnya. Too much information ya langsung masuk ke lo gitu ya. Nggak siap nih, nggak gue banget nih melakukan hal-hal seperti ini, kayak harus bikin ini mas, bikin ini, bikin video ini banyak bener. Tapi akhirnya gue coba untuk beradaptasi sih, karena emang kebetulan kita semua juga di rumah aja kan. Dan kebetulan gue juga paham dengan multimedia, gadget segala macam. Jadi gue juga, misalnya gue bisa editing, gue bisa video segala macam. Jadi gue nggak terlalu berat lah. Yang berat cuman kayak gue harus bikin kontennya itu. Akhirnya kita ya udah ngerancang konten berbagai macam, terus kita boost di media sosial gitu. Oke. Macam-macam lah, ada aktivasi segala macam, bikin kolaborasi gitu. Jadinya si Good Night pas begitu rilis album ketiga di kala pandemi itu nggak mendem gitu. Kita tetap ada karena orang fokus banget, dan kebetulan memang Good Night Electric tuh fanbase-nya kuat dari zaman dulu. Jadi kita emang benar-benar memaintain mereka aja. Oke. Dan selain itu pun juga kita kayak rilis merchandise. Itu salah satu tools utamanya Good Night tetap hidup itu adalah merchandise. Gue nggak tahu kenapa, mungkin emang fanbase Good Night Electric itu sangat segmented banget musiknya menurut gue. Jadi punya fanbase dan mereka sangat loyal. Setiap kali kita bikin merchandise ya alhamdulillah habis terus. Dan itu juga salah satu yang jadi tulang punggungnya Good Night lah. Oke. Jadi pas begitu, gue lanjut lagi. Jadi pas begitu ada pandemi hits dan teman-teman ini pada bikin live concert, Ya. kita kebagian jatah. Gitu. Nah. Oh, Good Night tuh rilis album baru, Iya, iya. plus ada Vincentnya sekarang gitu. Ya. itu nggak dipungkiri sebagai salah satu daya tariknya juga. Iya. Gitu. Jadi kayak undang aja. Jadi selama 2020 tuh kita ya alhamdulillah survive gitu. Ya, oke. Tadi sedikit kecolek Vincent juga, dan kalau tadi ngomongin kita virtual concert gitu-gitu kan sampai akhirnya ya banyak lah yang orang beradaptasi ke arah situ. Tapi Vindes ini menurut gue juga cukup game changer juga ketika lo pada saat lagi pandemi bikinnya kemarin yang tepok bulu segala macam. Itu lo melihat peluang apa dan lo bikin itu, Ben? Iya, sebenarnya mungkin bukan gua ya, ada timnya. Kita. Lo dan tim. Sebenarnya kalau sebenarnya sih gue ngelihat kayak si Vindes ini dia udah kayak sebuah produk jadi sih gitu kan. Ya. Dan sama sih treatmentnya kayak mirip kayak Good Night Electric tuh, kayak selama pandemi semua orang lockdown di rumah aja, WFH semuanya. Kita promosinya secara digital juga. Sampai akhirnya kalau menurut gue nih personalnya emang kalau mempromosikan musik ya itu emang paling benar adalah lo manggung gitu langsung on stage. Ya. Itu promotion tools yang paling efektif lah buat sebuah band. Dan sepertinya nih Vindes itu kan tops gitu kan. Gue mikirnya juga kita sih, bukan gue. Kita mikirnya emang salah satu tools promosinya itu yang paling penting adalah paling tepat itu adalah ya off air gitu kan. Ya. Cuman itu tuh berjalan tuh pelan-pelan. Jadi di awal kita bikin ada pingpong dulu match. Tapi itu sekedar konten digital, belum ada audience. Yes. Jadi match pingpong Desta sama Onat nggak ada penontonnya, hanya bener-bener kayak bikin konten gini aja, bikinnya gitu. Ternyata antusiasnya tinggi banget gitu kan, live tinggi. Terus kayak beberapa bulan kemudian kita bikin lagi yang lebih proper, si pingpong juga si Desta sama Abdel. Sama Cing Abdel, ya betul. Itu kita udah sempat berpikir karena juga pandeminya juga mulai on off gitu kan. Yeah. Ini pas lagi off kayak apa kita undang penonton kali ya gitu ya. Cuman ternyata enggak, itu ada yang gelombang ketiga tuh apa namanya, gue lupa. Varian baru lah. Akhirnya nggak jadi, kita Omicron. Yeah. Akhirnya kita tetap bikinnya nggak ada penonton, tapi ada supporter dari Abdel sama dari Desta, teman-teman lah. Ya itu udah mulai kayak ke build up pas akhirnya sampai kita bikin tepok bulu, terus kita kena, mungkin audiens udah kayak senang banget gitu. Kayak udah kebawa excitementnya gitu pas ketika kita bikin off air dan mengundang audiens. Akhirnya kita bikin event sebenarnya. Ya. Ada versi off air sama online ya. Yes. Itu karena udah ke build dari si pingpong yang 1-2 ke si tepok bulu, jadinya Ada journey-nya soalnya ya sebelumnya ya. pecah belah. Tapi juga itu juga
dibantu dengan strategi promosi juga lah. Karena kita bikin ada press con segala macam kayak gitu sih. Jadi kayak emang ngebangun ininya. Iya. Udah benar-benar kayak pertandingan badminton profesional tuh kalau dari segi OBS-nya dan lain-lain. Iya, Gila sih. Oke, ngomongin Idea Fest nih, Desi. Bulan November berarti ya kita akan berjumpa dengan Idea Fest. Ini kan sebenarnya program tahunan harusnya ya. Iya, dan masih menjadi program tahunan. Masih menjadi program tahunan. Maksudnya tadinya kan selalu tiap tahun offline. Nah, akhirnya tahun ini akan offline lagi. akhirnya tahun ini akan kembali offline. Sebenarnya tahun lalu kita udah hybrid lah semi-semi. Iya, Kita tadi juga bahas ya kan peraturan banyak, Iya, benar. kita berubah. Jadi kita tahun lalu masih small medium scale lah gitu. Tahun ini kita kembali. Yes. Selain udah bisa offline, udah bukan hybrid lagi, apa sih yang membedakan Idea Fest tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya, Des? Ya, I think tahun ini adalah Idea Fest yang ke-11. Dan sebenarnya waktu tahun 2020 tuh kami tiap tahun kan ada temanya tuh. Tahun 2020 kami bikin temanya restart karena GR. Kayaknya 2021 udah bener arti kayaknya nih ya. GR kan 2020 akhir bikin temanya restart karena 2021 kita akan mulai semua. Yeah. Ternyata 2021 adalah 2020 part 2 gitu kan. Jadi ya kita sequel ternyata. Bahkan lebih parah sih. Yang tak diduga-duga, lebih parah menurut aku juga sama. Iya. Jadi akhirnya kita belum bisa nih gitu kan. Terus kemudian tahun 2022 ini alhamdulillah mudah-mudahan beneran bisa gitu ya. Kami juga mengusung tema baru, tema Idea Fest tahun ini adalah Reality Redefined. Kenapa? Karena aku rasa realitas kita juga banyak berbeda ya gitu. Yang tadinya mungkin kita tidak bisa menerima realita bahwa harus online, kita terima. Mungkin sekarang semua harus hybrid seperti sekarang dengan IDN Live. Sudah menjadi realita yang baru. Mungkin realita dalam berpartner bisnis gitu, kemudian realita dalam ya hubungan rumah tangga, atau mungkin sekarang banyak juga yang ketemuan masa pandemi terus tiba-tiba menikah tanpa ketemunya cuma bentar-bentar doang gitu. So I think everyone's reality is different dan everyone is free to define their own reality gitu. Jadi itu yang pengen kita angkat, dan karena itu juga kami merasa bahwa waktu 2000 tadi mungkin Batan sempat sebut sedikit ya gitu, yang membuat Good Night bertahan, mungkin yang membuat Pastapora juga sangat ramai adalah community-nya yang setia gitu ya. Jadi sebenarnya memang semua ini experience ini adalah didukung oleh community. Idea Fest juga berawal dari gerakan komunitas dan kami ingin balikan lagi ke komunitas. Jadi tahun ini tuh kami ada banyak program yang bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang memang ada di area tersebut gitu. Misalnya nanti ada festival komedi bersama Majelis Lucu Indonesia. Kemudian kita nanti akan ada food market beserta dengan kurator kita yaitu Manual Jakarta. Kemudian nanti ada experience hall bersama dengan Makna Kreatif. Nanti juga akan ya kita juga mengusung tahu sustainability lagi banyak gitu kan. Jadi kita juga bersama dengan Liter by Liter Movement, dan ada beberapa lagi yang akan kami announce nantinya. Tapi program-program itu semua bukan milik Idea Fest tapi milik komunitas bersama. Idea Fest hanya menjadi payungnya, avenue-nya gitu, karena selama bertahun-tahun kami sudah punya banyak komunitas dan kami berharap dengan ini banyak lagi yang masih bisa bergabung dengan ya gerakan Idea Fest, yaitu gerakan untuk mengembangkan kreatif ekonomi industri di Indonesia. Oke, November tanggal berapa ya, Des? November tanggal 24 sampai 27 di Jakarta Convention Center. Nah, 24 sampai 27 di JCC. Oke, gue sekarang pengen nanya sama Ucup. Gak usah lah. Cup, kemarin tuh yang datang banyak banget, Cup. Lo masih bayang-bayang gak sih, Cup? Iya, yang mention gue masih banyak ya sampai sekarang. Story yang lo pernah itu sampai sekarang. gitu. Jahitan sungsung halus. Story lo titik-titiknya buset. Sama lo sayang-sayangan sama Dustin Tiffany juga tuh. Titik-titik semua tuh. Sama Dustin lagi. Iya, Jangan sasro ya. sama Dustin. Tapi Cup, kemarin datang 70.000 orang ya? Kurang lebih. Kalau secara data sih emang kita jual hanya 25.000 tiket per hari dan itu sold out 3 hari kan. Oke, ya 70.000 kurang lebih lah ya. 75.000. Ekspektasi orang ada 75.000 pasti kan beda-beda. Gimana cara menuhinnya, Cup? Karena gue pas datang gue ngeliat semua orang terlihat bahagia, panitia tidak terlihat panik sama sekali, booth sponsor juga semuanya kayaknya happy. Iya, itu kalau gimana cara menuhinnya sebenarnya kan sebelum Pastapora hanya prediksi kan, kita yang memang kayak seperti apa ya, yang kalau dari ya biasanya kan tipikal kalau event-event yang gue buat kan gue pengen semuanya di akhirnya tuh happy ending lah ya. Iya. Ya mereka bisa nikmatin apa yang mereka ngerti gitu, bukan mereka datang ke festival untuk mikir kayak gini sih, untuk dengar apa, tapi mereka datang ke festival yang pengen ngelepasin semuanya gitu loh ya. Mungkin triggernya kan emang kayak gitu dari awal. Gue selalu ngerumusin festival tuh tentang kayak nostalgic, happening sama newcomer gitu. Itu yang gue selalu jadiin komposisi utamanya gitu. Orang yang paling bisa bikin bahagia orang kan sebenarnya nostalgia kan. Hal-hal yang dia tahu, hal-hal yang emang menurut mereka ngefasilitasin rasa penasaran mereka gitu. Mungkin ya triggernya dari situ kali ya, dimana kemarin ditutupnya sama
Chang Junter, Solja, Chris Patih reunian sama Noah. Ya, itu kan kayak hal-hal yang emang bisa dibilang memflashback mereka ke masa-masa di mana mereka tumbuh kembang gitu. Itu mungkin salah satu hal yang bikin akhirnya semuanya pada pulang dengan senyuman dan semuanya pada puas dengan Pestapora gitu. Di luar penampil mungkin treatment yang kita lakuin di lapangan juga yang emang ya kita bikin treatment jinglenya, kita bikin treatment orang ke area yang bisa di venue juga mereka bisa sekalian kulineran gitu, dan emang ya kita coba semaksimal mungkin. Tapi kalau alasan orang bahagia keluar dari Pestapora ya mungkin karena penampil ya. Nah, triggernya dari situ sih, emang komposisi penampil di festival itu jadi hal yang kunci ya. Dan ya kalau ngomongin komposisi sebenarnya nggak semudah itu juga bikin komposisi kan. Pasti pengaturan rundown, ngatur flow-nya nanti di stage ini siapa, orang akan gimana gitu, mood orang akan naik turunnya itu. Nah, itu gue juga kadang nggak tahu gimana. Karena ya sebenarnya gak ada ilmu pastinya coba kali ya. Ya apa itu insting itu udah bertahun-tahun juga gitu ya. Iya, ada di lebih dirasa yang kayak gue ngebayangin, gue nggak mau ini di sini, gue mau ini di sini, gue mau ini di sini gitu. Karena yang in charge langsung buat pengaturan pasti gue pribadi tuh, yang emang gue ngebayangin ada apa aja di festivalnya, terus yang abis maghrib siapa yang mulai, karena abis maghrib tuh kayak pintu utama orang menuju ke rasa bahagia di pulangnya nanti gitu. Lu mulai pakai siapa nih gitu. Jadi krusial ketika abis maghrib, untuk menimbulkan kesan sampai sepanjang malam gitu ya berarti. Betul, itu yang akan memulainya kayak abis maghrib tuh lu harus maksimal banget. Ke belakangnya mungkin nggak apa-apa, nggak terlalu ini, tapi di closingnya dibikin. Inti dari semuanya adalah opening dan closing. Tapi gue kemarin tuh ngeliatnya kayak bukan cuman lo gitu, bukan cuman tim yang kayak merayakan sesuatu, merayakan Pestapora, tapi kayak perayaan semua orang tuh lo. Ya itu dia yang dampaknya gue juga di luar ekspektasi gue sih, kalau dampaknya sebegitunya. Orang nggak berhenti, bahkan mereka bikin dokumentasi mereka sendiri gitu, reelsnya banyak gitu. Dan ya mengutarakan rasa bahagia kayak di luar ekspektasi gue nih, ternyata segininya gitu ya. Senang ini orang gitu. Kalau lu apa yang bikin lu senang di sana kemarin? Tawa. Kalau gue Om Leo ya itu beda lagi itu udah next level tuh. Om Leo kemarin next level tuh. Gue sebagai penonton ya, gue sebagai orang yang pengunjung lah. Yang gue suka adalah kemarin semuanya tertib. Nggak ada yang miss, rundown juga tepat. Karena menurut gue festival itu yang penting adalah perasaan nyamannya gitu, kayak festivalnya nyaman ya, bukan yang kayak tiba-tiba lo merasa nggak betah atau gimana gitu. Ini menurut gue Pestapora kemarin adalah festival yang sangat nyaman, makanannya semua enak, performernya bagus-bagus, secara sound semuanya rapi, dan fasilitas sih, maksudnya nggak kita kasih celah, maksudnya fasilitas sebisa mungkin kita kasih lebihan deh, kayak toilet aja kemarin kita taruh sampai 120 toilet kan di situ, biar orang, itu satu hal yang emang orang bahas juga, toiletnya nggak ngantri, toiletnya bersih terus ya. Dari fasilitasnya kalau udah memuaskan orang pasti orang akan moodnya nggak akan jelek gitu. Bener, gila, enak ya, jadi cuma senyumnya lebar. Mau lihat rekening nggak? Tampilan di layar boleh nggak, tampilan di layar? Oke, sekarang kita buka sesi Q&A buat teman-teman yang punya pertanyaan ke Ucup, ke Batman, ke Desi, silahkan angkat tangan aja, nanti akan disampaikan sama tim panitia. Ada yang mau nanya teman-teman? Ada di sebelah situ. Mana kelihatan yuk? Ini nih. Belakang lu. Silahkan. Siang semuanya. Selamat siang. Saya mau nanya terutama ke Bang Batman sama Bang Ucup. Ya. Kalau kita flashback mungkin 2 tahun lalu ketika tahun 2020 kan banyak event yang gak hanya di delay, mungkin di cancel gitu kan. Nah, apakah event-event kayak yang Tepok Bulu terus juga Pestapora itu dan tanda kutip sebagai bentuk balas dendam lah kepada Covid, karena kan ini juga masuk kuartal akhir tahun ya, dimana biasanya event itu kan jor-joran, apalagi Januari Februari biasanya mungkin lebih banyak istirahat gitu aja. Terus sebelum mengadakan event itu sempat ada kecemasan juga nggak sih mengadakannya di tahun ini gitu. Terima kasih Bang. Masih. Kali Bang, buat Bang Ucup, saya mau nanya, kira-kira Liverpool finish peringkat berapa akhir musim? Batman juga Liverpool nih, kita bergabung di satu grup. Gimana Cup? Mau dari Liverpool dulu atau Batman dulu? Apakah ini semacam tadi pembalasan untuk
pandemi. Saya sebenarnya bukan pembahasan ya, tapi kayak perayaan dibukanya kembali offline festival ya. Mungkin kalau tadi mengutip kata-katanya Desi yang recreating ekosistemnya gitu, ekosistemnya dihidupkan kembali gitu. Dan kalau ngomongin tentang balas dendam sih mungkin bukan balas dendam tapi lebih kayak nih, karena si Pestapora itu baru tercetus tuh di April minggu ketiga sebenarnya. April minggu ketiga tahun ini. Gue tuh nggak ada kepikiran bikin festival sebelumnya. April minggu ketiga ngelihat karena ada kesempatan ya. Kayaknya ini udah aman deh sampai akhir tahun gitu. Kan sebelumnya Maret ngebantuin Joyland juga di Bali tuh. Pas April kayaknya ada kesempatan nih, ya udah bikin Pestapora. April minggu ketiga, April minggu keempat announcement. Jadi emang kayak dan ada kesempatannya bikin programnya, jadi announcement, antusiasnya bagus, ya udah terjadilah gitu. Jadi kalau ngomongin balas dendam, mungkin balas dendam penonton ya. Kalau balas dendam penyelenggara sih lebih kayak ya apa ya, rasa yang tertahan para promotor akhirnya keluar gitu di situ. Lebih ke situ sih. Tidak ada dendam karena pandemi. Betul. Bukan ada yang salah soal pandemi, mungkin ada yang salah. Lo gimana, Bet? Kalau untuk si Tepok Bulu itu sebenarnya program Vinda Sport. Jadi memang itu program baru, salah satu program baru ya. Emang khusus buat sport dan itu emang konsepnya emang live streaming gitu. Ini emang memfasilitasi ini aja sih, hobi-hobinya si Fitra sama Desa aja, bukan anak-anak sport bang gitu kan. Jadi pas ketika yang tadi saya udah sempat gue bilang 1-2 pingpong itu tuh emang tujuan utamanya emang bikinnya online streaming. Dan si Tepok Bulu juga begitu. Tapi pas waktu itu kan emang udah pandemi udah mulai off dikit lah gitu ya. Jadi angka udah mulai menurun ya. Tim Vindes tuh udah mikir apa kita buka penonton aja kali ya gitu kan. Tapi masih takut banget. Khawatir ada nggak? Rasa khawatir tuh ada. Pertama kita itu kapasitas Stadion Mahaka tuh berapa ya? 2000-an ya? 3.000 malah. Jadi kita buka aja deh 500 gitu buat Vivin Dedes gitu panggilannya. Nontonnya Vindes. Diskusi, oh ya 500 banyak kan gitu. Kayak ada yang takut kayak gitu. 200 aja tapi tanggung banget 500. Akhirnya ya punya pendapat lain, pokoknya banyak pendapat lah, akhirnya tiba-tiba malah jadi 1.000 1.000 apa 2.000 gitu loh. Pokoknya 1.000 kalau nggak salah waktu itu lo ya? Iya, terus akhirnya dibuka 1.000 apa kalau nggak salah. Akhirnya yaudah deh kita jalanin aja. Toh juga kondisi masih belum terlalu ini kan, belum terlalu aman. Jadi ya kita targetnya sebenarnya 500 aman lah cukup. Tapi kalau bisa sampai 1.000 juga nggak apa-apa juga gitu. Cuma akhirnya karena kita membuka ada audience, ada penonton, jadinya kita jadi bikin event off air juga gitu. Akhirnya jadi berkembang. Tadinya harusnya itu eventnya untuk live streaming, jadinya karena ada penonton, akhirnya kita harus bikin event beneran nih kayak lu. Harus ada distribusi makanan apa segala macam, harus ada booth ini, ada booth itu, ada tiketing segala macam. Jadinya akhirnya jadi kayak bikin dua ya, kan hybrid tadi ya, ada online dan ada offline gitu. Akhirnya seperti itu, bukan balas dendam sih. Dan ternyata pas begitu tiketnya dibuka itu kayak hanya berapa semenit 2 menit itu udah habis out itu ya. Kita nggak expect maksudnya kita ya berharap habis tapi nggak cepat itu gitu, mungkin bisa 1 atau 2 hari kayak gitu. Tapi ternyata pas dibuka cuma itu mungkin yang dibilang balas dendam penontonnya itu. Ya, yang mungkin penontonnya benar. Pestapora tuh sampai presale 2 di bawah 1 menit sold out terus. Iya, penontonnya balas dendam benar. Iya, berarti kan lebih ke situ. Kalau khawatir tadi, runtuhannya khawatir, ya itu dampak dari pandemi ya. Kita kayak ini akan ada apa ya 2 bulan lagi ya. Setiap lihat berita ada, wah kasus naik kayak jangan sampai event terlalu gitu ya. Memang yang namanya pandemi itu melatih kesabaran. Hikmah pandemi. Tapi maksudnya kalau buat nambahin ya, saya percaya zaman memilih orang bukan orang memilih zaman ya. Jadi zamannya begini, ya dia akan berpihak pada kita yang mengikuti zamannya gitu. Jadi ya makanya kita juga harus mengikuti kan. Mungkin kita sekarang jadi lebih berani mau nggak mau. Kita sekarang jadi lebih fleksibel mau nggak mau gitu ya. Karena ya itu untuk dipilih oleh zaman supaya bisa thrive ya kita harus jadi orang yang mengerti. Iya benar. Kalau tadi Ucup dari April tercetus Pestaporanya untuk Idea Fest tahun ini, akhirnya lo kayak mantepin offline tahun ini di bulan apa Des? Kalau offline ini kita udah mantepinnya dari Idea Fest tahun lalu. Nah walaupun di tengah-tengah ada gitu kita mulai dengan Bismillah ya. Jadi itu ya kita niatin lah gitu dan sempat ada maju mundurnya gitu. Jadi kayak ya pasti kan di venue kan kita ada deg-degannya ya gitu kan.
tapi ya udah kita iniin aja lah gitu karena kayaknya kita juga ya itu aku bilang ya sekarang kayaknya juga kami juga harus lebih berani gitu kan. Penonton juga lebih berani juga kayaknya sekarang ya. Jadi kita berani bersama-sama lah untuk supaya ekosistem kita kembali. Betul. Udah paham resiko. Iya, betul. Liverpool peringkat berapa tadi? 1. Optimis ya. Kayaknya banget. Satu. Dari Nunes bet. Ngomong-ngomong berarti Vindasport nextnya akan ada lagi dengan olahraga yang berbeda? Ada. Olahraga yang berbeda lagi berarti kan? Apa enggak? Kurang lebih ini masih rahasia. Oh, rahasia. Oke. Tapi ada. Ada ya? Tahun ini. Buat teman-teman yang pengen bertanya lagi, silahkan. Yang punya pertanyaan, sesi Q&A masih kita jalankan. Oh, silahkan. Halo, selamat siang. Aku mau nanya sama Mbak Desi sih, Mbak. Namanya siapa? Gina. Gina. Halo Ya. Gina. Halo, Gina. Ya, hai. Tadi kan kalau misalnya sebelumnya yang dua adalah music festival, tapi yang satu adalah festival yang berbeda gitu loh. Yes. Gimana Idea Fest tahu parameter bahwa ini istilahnya event ini berhasil atau enggak? Karena kan memang kalau misalnya tadi parameter adalah saat orang-orang datang, orang-orang feel happy. Gimana Idea Fest memparameterkan itu dan karena sebenarnya mungkin kadang aku juga beberapa kali datang ke festival semacam itu kayak it's challenging untuk make sure kayak apakah orang benar-benar dapat insight dari setiap eventnya kayak sekarang gitu hari ini gimana make sure orang-orang merasa bahwa ini related sama mereka dan insightful buat mereka gitu kira-kira. Makasih. Terima kasih Gina. Ya, ini kalau misalnya dalam marketing kan objektif kan selalu dua ya, maksudnya yang lebih ke hardnya gitu, kita lihat jumlah pengunjung lah itu kan pasti gitu ya, jumlah pengunjung, misalnya time spendnya mereka, kemudian secara quantity misalnya kayak Idea Fest kita selalu ada tuh nanti jumlah sesinya harus berapa, mewakili pilar-pilar seperti apa, ada yang seperti itu. Tapi bagaimana mengukurnya ya aku rasa juga mungkin mengukur rasa bahagia dari sebuah festival musik juga kita kan nggak tahu ya cara mengukurnya gimana ya, sama dengan tapi kita bisa lihat sih gitu, maksudnya dari tahun ke tahun aku melihat Idea Fest kan sebenarnya niatnya pengennya adalah sebagai suatu wadah avenue orang bisa ketemu, kenalan, mungkin bikin sesuatu, mungkin nanti jadinya ada akses gitu ya. Kalau dari aku sih ngeliatnya dari situ aja, karena banyak sekali juga yang datang lagi bilang karena tahun lalu saya ketemu ini gitu misalnya, atau misalnya menawarkan iya aku bikin ini karena waktu ketemu si ini loh di Idea Fest gitu. Jadi lebih ke qualitative feedback yang seperti itu kadang-kadang suka kami dapetin sih gitu. Dan maksudnya kalau melihat lagi banyaknya orang yang mau berpartisipasi dalam Idea Fest tahun selanjutnya juga menjadi parameter buat kami. Oh berarti yang kemarin itu walaupun agak panjang ya, tapi itu berarti kita sudah melakukan sesuatu lah yang ini. Kalau aku pribadi kerasa bahwa balasan dari Idea Fest mungkin kalau Ucup dari story-nya yang jahitan titik-titik gitu ya. Kalau aku kalau beberapa Idea Fest tuh alhamdulillah pasti ada aja yang message bahwa oh ini aku lagi bingung mau ini gimana ketemu akses ini, kemudian jadi bikin ini, sekali-sekali masih ada yang tag bikin ini karena ngelihat sesinya si ini, atau si pembicara ini bilang kemarin gue ketemu lo sama yang sesama panelis terus kita mau bikin ini gitu, yang kayak gitu-gitulah gitu. Karena memang tujuan akhirnya adalah mungkin lebih ke bukan hanya rasa bahagia itu, tapi rasa ingin mencapai lebih yang bisa didapatkan dari menghadiri Idea Fest dan sesi di dalamnya. Benar sekali, itu adalah kepuasan kami. Selain kalau Ucup mungkin ya kembali lagi ke rekening. Aduh. Angka-angka yang biru-biru tadi ya. Iya. Biru-biru. Ada yang mau nambahin mungkin Cok? Kalau kayak ngatur kepuasan, bukan ngatur sorry, ngeliat kepuasan orang yang datang ke festival gitu gimana sih? Ya itu dari sebenarnya after festivalnya saat orang beropini tentang festivalnya itu sih sebenarnya bisa dilihat dari situ gitu. Iya. Ya kalau Desi tadi ada yang kayak oh gara-gara ketemu ini jadi bikin ini gitu. Di DM gue juga ada, wah bang makasih ya gara-gara story abang jadi gue tahu pacar gue datang sama siapa ke sana gitu. Oke, kita masih punya pertanyaan lagi buat teman-teman yang mau nanya, silakan. Oke. Diem. Kok diem? Lagi OTW orangnya. Halo, untuk Bang Batman sih, kenapa kepikiran membuat segmen Vindasport? Apa sih ide besar yang bikin selain memfasilitasi keinginan Vincent dan Desta, ide besar apa sih yang sampai Vindasport ini dimasukin dalam segmennya channelnya Vindes? Dan tujuannya sebenarnya apa? Dan olahraganya mungkin apakah olahraga yang masif atau yang olahraga yang cabang lain seperti itu? Thank you. Terima kasih. Namanya siapa tadi ngomong-ngomong? Oh iya lupa saya. Iya. Halo, nama saya Chandra. Chandra. Oke, terima kasih.
Mungkin tadi juga pertanyaannya olahraga yang masif atau yang niche market gitu kan juga ya. Iya, ya sebenarnya tuh konten-konten di Vindes tuh sebenarnya akhirnya tuh kayak bener-bener fun banget sih, senang-senang karena emang bos-bosnya nih si Vincent Madesta, terus ada juga Om Leo di baliknya lah. Ya, itu orang-orang yang ide-idenya tuh sangat liar semua gitu. Dan kayaknya gue dijebak di sana juga kayaknya tugas gue adalah untuk memfilter ide-ide liar mereka itu untuk agar masih bisa make sense lah di audiens yang di masyarakat normal gitu ya. Masyarakat normal ya. Iya, terutama Om Leo. Jadi ya kayak sangat spontan aja nih. Ya. Gak ada yang ingat, kita gak ada yang tahu kan? Apa? Dia ngomong semua dulu ya. Nggak ada Nggak, jadi intinya spontan aja tuh. Ya, pertama tuh emang yang si pingpong si Desa sama orang tuh lahirnya karena emang si Desa tuh lagi seneng banget pingpong ya. Seperti kita sekolah. Ketika pandemi lagi ada hobi apa dia bikin ikan cupang gitu ya. Mungkin kalau kemarin Desa lagi ikan cupang mungkin bikinnya malah ikan cupang. Itu kan nggak tahu. Dia lagi pingpongan banget sampai ada meja pingpong di Vindes gitu. Terus udah kita bikin ini aja, si orang ternyata juga main pingpong tuh gitu. Kalau lagi ngeliat di story-nya kayak gitu kan. Langsung bikinin konten akhirnya tapi ini nggak bisa masuk ke segmennya Vindes Show gitu kan. Akhirnya kita bikin program Subnya lagi lah ya, gitu namanya Vindes Sport gitu dan ternyata ya itu kita benar-benar cuma olahraga tapi di kontenin aja streaming bisa ditonton sama orang aja. Sama orang gitu. Iya. Bagian benar sub konten dari si Vindes Show kayak gitu. Akhirnya berlanjut karena responnya sangat baik, seru gitu kan. Berlanjut ke Pingpong 2 sampai ke Tepok Bulu yang sangat massive itu sampai viral juga kalau nggak salah ya. Yoi. Dan kalau olahraganya emang yang kebetulan yang lagi digandrungi sama Vincent sama Desta ya. Karena si Vincent Desta lagi pingpong banget, akhirnya bikin pingpong dan si Vincent emang dari dulu anaknya bulu tangkis. Badminton, oke. Badminton. Kalau untuk olahraga niche, pengen sih kita nyoba mungkin kayak golf gitu. Iya kan? Tenis, catur, squash, iya kan? Niche market. Ular Sit up, lomba sit up gitu. kurang Nanti lebih pesan begitu. tanya ya, spontan. Lomba crossfit. Tapi boleh dicoba sih karena sebenarnya impactnya selain hiburan gitu ya, maksudnya outputnya itu ternyata ada impact lain yang kayak orang yang dulu mungkin udah lupa sama tenis meja, pingpongnya akhirnya jadi kayak ternyata seru tenis meja ya. Maksudnya gue sendiri pun kayak orangnya nggak sporty banget memang. Kayak langsung akhirnya aware dengan pingpong. Iya. Mungkin kalau misalnya kayak ya kan mungkin kalau kayak futsal, bulu tangkis kan itu memang olahraga yang sangat common ya, merakyat banget lah ya. Common people. Iya, mungkin bisa aja kita bikin turnamen golf gitu akhirnya semua rakyat Indonesia main golf. Nah, ya kan? Bisa Golf jadi common people juga. jadi gitu. common people juga. Iya. Di setiap ada lapangan ada lubang golfnya. Iya, bisa jadi. Iya. Bisa bikin lubang biopori mungkin. Tapi mungkin kalau buat nambahin sebenarnya kalau untuk experience itu kan yang penting unsur tak terduganya itu kan, Betul, ya kan, betul, sebenarnya kan. surprising. Ya, Gimmick-gimmicknya deh. Ya gimmicknya mungkin ngerasa kayak ya makanya sekarang ada term sportainment gitu kan, sports dan entertainment. Yes. Kemudian mungkin ya yang dihadirkan juga mau jatuh. Yang dihadirkan juga tiba-tiba ada siapa collab dengan siapa. Iya. Kemudian nanti Ya, kita bener. kayak ada apa. Memang yang namanya live experience ya harus memberikan sesuatu yang berbeda karena kalau nggak kan ya kayak nonton recording Iya. aja kan gitu. Jadi mungkin itu juga. Iya, dan bikin konsep tuh harus ada unsur kejut di dalam festivalnya gitu loh ya. Kayak kemarin kan banyak unsur kejut kalau pesta pora kayak ada Taulani terus Om Leo sama Ucok Baba dan kawan-kawan. Ucok Baba, iya. Om Leo aja pas ditawarin kayak Cok lu ya. Oh, itu lo yang nawarin gimmick itu? Iya. Oh. Gue senang banget itu. Nggak ngomong yang ini. Iya. Tapi emang setuju gue, gimmick itu perlu banget sih. Sebagai menjadi bumbu dan ya tadi unsur kejut lah ya. Oh, ada ini dalam ini gitu segala macam. Oke. Waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak.